Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini adalah video terakhir pembahasan di 2.3, yaitu kita akan membahas tentang integral yang memuat fungsi-fungsi rasional dalam bentuk sin dan cos X. Oke, jadi saya kasih overview-nya ya. Jadi nanti idenya adalah, kalau misalkan kita punya suatu bentuk integral, oke. Kalau misalkan kita punya suatu bentuk integral rasional trigonometri, kayak gitu ya. Kita punya suatu bentuk fungsi rasional integral trigonometri. Tujuannya adalah kita ingin mengubah bentuk rasional atau bentuk pecahan ya. Kalau berhubungan dengan rasional itu biasanya bentuk pecahan. Kita mengubah suatu bentuk fungsi pecahan yang memuat fungsi trigonometri. Kita akan ubah bentuknya menggunakan substitusi gunakan substitusi, di mana dalam hal ini substitusi yang digunakan adalah ada namanya yaitu substitusi Weierstrass, okay. Weierstrass substitution, gitu, okay. Di mana dia akan menjadi bentuk fungsi rasional aljabar, gitu. Fungsi rasional aljabar. Ini ya, jadi ini adalah point of view dari apa yang kita bahas pada video ini. Jadi, gimana caranya kita bisa mengubah bentuk fungsi yang akan kita integralkan, yaitu fungsi rasional yang memuat trigonometri. Kita gunakan substitusi, disebut dengan substitusi Weierstrass. Ini kita bahas apa itu substitusi Weierstrass. Di mana dia akan menjadi bentuk fungsi rasional aljabar yang di mana ini lebih mudah kita integralkan. Kita kan udah bahas ini ya, rasional aljabar itu sudah kita bahas di 2.2, di mana ini lebih mudah diintegralkan. Oke, ini lebih mudah diintegralkan. Seperti itu. Oke. Nah, contoh mungkin saya langsung contoh aja ya, biar kita bisa langsung ke bahasan topiknya. Contoh, di sini saya coba selesaikan, bentar ya. Selesaikan integral dari 1 ditambah sin X. Nah, 1 ditambah sin X dx. Seperti itu. Oke. Oke, kita tahu bahwa fungsi yang ada di dalam integral itu adalah fungsi rasional trigonometri karena dia fungsi pecahan memuat sin, ya kan ya? Nah, caranya gimana? Kita gunakan substitusi Weierstrass di sini, yaitu apa yang kita misalkan? Kita misalkan di sini U sama dengan tan X per 2. Oke, kita misalkan, ini pemisalannya ya. Misal U sama dengan tan X per 2. Seperti itu. Oke, apakah selalu bentuknya U sama dengan tan X per 2? Pada dasarnya tidak. Untuk substitusi Weierstrass itu nanti ada beberapa macam ya. Tapi mungkin untuk pembahasan pada video ini, kalau misalkan tidak diberikan petunjuk substitusinya apa, maka kita gunakan substitusi U sama dengan tan X per 2. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Berarti tujuan kita utamanya adalah apa?
ketika kita memisalkan U sama dengan tan X per 2, maka otomatis kita harus merubah semua apapun yang ada di fungsi dalam integral itu menjadi variabel U semua. Itu contoh, misalkan di sini karena kita tahu U sama dengan tan X per 2, kalau misalkan kita gunakan segitiga siku-siku, kita gunakan bantuan segitiga siku-siku, berarti sudutnya adalah X per 2, maka otomatis karena tan X per 2 sama dengan U, maka tan itu adalah depan samping ya, maka di sini dia U, maka di sini dia 1 ya, kan sama aja kayak U per 1 di sini. Oke, maka yang di sini adalah menggunakan Pitagoras, berarti akar dari U kuadrat plus 1. Seperti itu. Oke. Sehingga dari sini kita bisa dapat apa? Bisa kita peroleh bahwa nilai dari sin X per 2 itu sama dengan apa berarti? Sin demi apa? Sin demi ya depan miring berarti sama dengan U per akar 1 ditambah U kuadrat. Ya kan ya? Sedangkan untuk yang cos itu sama dengan cos X per 2 itu sama dengan apa berarti? 1 per apa? 1 per akar 1 plus U kuadrat. Seperti itu. Nah, tujuan kita adalah kalau kita berkaca di soal, kita ingin mengubah sin X-nya ini tadi ya. Menggunakan apa? Kita gunakan identitas trigono. Yaitu apa? Kalau misalkan kita ingin mencari sin X, maka kan sama aja kayak itu sama dengan sin dari 2 kali X per 2 ya. Ini kan sama aja kayak rumus sin 2A. Di mana sin 2A kita tahu dalam trigonometri, kita tahu bahwa apa? Kalau misalkan sin 2A sama dengan 2 cos A ya. 2 sin A cos A ya. Berarti sin 2A kita gunakan ini itu sama dengan 2 sin A kali cos A. Seperti itu. Oke. Sedangkan kalau misalkan nanti cos 2A, ya kita bisa gunakan apa? Untuk kalian cos 2A, kita bisa gunakan 2 cos kuadrat A min 1 ya. 2 cos kuadrat A min 1. Nah, kuncinya kita gunakan identitas ini. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti di sini sama dengan apa berarti? Berarti ini sama dengan, berarti ini akan sama dengan 2 kali sin X per 2 dikali cos X per 2. Berhubung tadi kita sudah dapat masing-masingnya ya, cos X per 2 apa dan sin X per 2 apa, maka ini akan sama dengan apa? Berarti 2 dikali U per akar 1 ditambah U kuadrat dikali dengan 1 per akar 1 plus U kuadrat. Nah, sama dengan apa berarti? Benar apa? Berarti ini 2U per, berarti di sini akar pekalian kembar dari akar, berarti kan akarnya hilang ya. Berarti sama dengan 2U plus 1, 2U per 1 plus U kuadrat. Sehingga ini adalah nilai dari sin X. Seperti itu. Sedangkan kalau misalkan yang ditanya cos X, gimana berarti? Ya udah, berarti kalau misalkan yang ditanya adalah cos X, berarti sama dengan apa? Berarti kan sama aja kayak cos dari 2X per 2 kan ya, berarti kan cos 2A. Sehingga jadinya apa berarti di sini? Berarti 2 dikali apa? Cos kuadrat X per 2 ya berartinya ya. Berarti di sini adalah cos kuadrat X per 2 min 1. Oke, min 1. Sehingga jadinya apa berarti? Berarti di sini 2 dikali cos X per 2 tadi apa? 1 per akar 1 plus U dikuadratkan. Ini dikuadratin min 1. Jadinya apa berarti? Jadinya adalah berarti 2 per U kuadrat plus 1. Ya kan? U kuadrat plus 1
dikurangi 1. Jadinya apa berarti? Kalau kita samakan penyebut, jadinya adalah 1 min U kuadrat per 1 plus U kuadrat ya. Nah, sehingga di sini kita peroleh bentuk dari pemisalan U sama dengan tan X per 2, kita dapat bahwa bentuk dari sin X itu sama dengan 2U per 1 plus U kuadrat, sedangkan bentuk dari cos X itu sama dengan 1 min U kuadrat per 1 plus U kuadrat. Seperti itu. Oke. Berarti ini adalah bentuk yang diakibatkan oleh U sama dengan tan X per 2. Ini ya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Nilai sin-nya udah dapat, tinggal dx-nya belum ya. Kita harus dapat dx-nya dulu nih. Gimana cara mencari dx berarti? Kalau kita lihat di sini, karena tadi kita dapat U sama dengan tan X per 2, kita turunkan lah. Kita turunkan terhadap X, berarti kita dapat apa? Berarti nanti du dx akan sama dengan turunan tan, berarti ini adalah secant kuadrat X per 2 dikalikan setengah ya. Oke, atau jadinya apa berarti? 1 per 1 per apa? Kita tahu secant adalah seperkos ya. Berarti sama aja kayak 1 per 2 cos kuadrat X per 2. Nah, kita tahu cos tadi apa cos? Cos X per 2 adalah 1 per apa? 1 per akar 1 plus U kuadrat ya. Sehingga nanti ini jadinya adalah apa berarti? Berarti ini sama dengan 1 per 2 dalam kurung 1 per akar 1 plus U kuadrat dikuadratkan ya jadinya ya. Oke. Sehingga nanti ini jadinya adalah apa? Kalau akar dikuadratkan jadi akarnya hilang karena di sini dia 1 per 1 per U kuadrat plus 1 jadinya adalah di sini U kuadrat plus 1 per 2. Seperti itu. Oke. Sehingga nanti kita peroleh dari sini karena kita dapat du dx sama dengan du dx sama dengan U kuadrat plus 1 per 2, maka nanti kita peroleh bahwa dx itu dia sama dengan 2 per U kuadrat plus 1 du. Oke, seperti itu. Udah, kita masukkan sehingga nanti kita dapat di sini sehingga diperoleh jadi integral dari 1 per 1 ditambah sin X dx ini akan sama dengan apa? Integral dari 1 per, nah 1 ditambah sinnya tadi apa? Sinnya adalah 2U per 1 plus U kuadrat. Jadi ini sama dengan 2U per 1 plus U kuadrat. Dikalikan dx-nya apa? Dx-nya adalah 2 per U kuadrat plus 1 du. Oke. Kita samakan penyebut yang di sini ya, yang di bawahnya 1 per ini ya. Sehingga jadinya apa berarti? Sehingga nanti jadinya adalah di sini integral dari 1 per 1 plus U kuadrat ditambah 2U per 1 plus U kuadrat dikalikan dengan 2 per 1 plus U kuadrat du. Oke. Ini bisa kita sederhanakan di sini. Sehingga nanti didapat penyederhanaan integralnya jadinya apa berarti? Jadi
Jadi sama dengan integral dari apa? 2 per U kuadrat ditambah 2U plus 1 DU. Nah, di mana kita tahu untuk U kuadrat ditambah 2U plus 1 itu nanti dia sama dengan apa? Integral dari 2 per U plus 1 kuadrat DU. Oke. Gimana apa? Integral dari 2 per U plus 1 dikuadratkan jadinya apa? Ini akan sama dengan hasilnya min 2 per 1 plus U plus C. Nah, kita kembalikan U-nya. Tadi U-nya apa tadi? U-nya adalah tan X per 2 ya. Tan X per 2, sehingga nanti ini hasilnya adalah min 2 per 1 plus tan inverse X per 2. Tan inverse, tan X per 2, sorry. Tan X per 2 plus C, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Tadi kalau misalkan kita lihat di sini, tujuannya sama seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu bagaimana caranya integral yang memuat suatu bentuk pecahan trigonometri, ya kan ya, kita ubah menjadi bentuk integral yang dia apa? Merupakan fungsi pecahan aljabar. Seperti ini. Itu kan yang kita bahas tadi di awal. Dengan apa? Dengan pemisalan Poitras, yaitu U sama dengan tan X per 2. Seperti itu. Mungkin agak panjang ya, karena dari pemisalan ini kita harus menentukan apa yang kita butuhkan. Maksudnya apa? Maksudnya dari U sama dengan tan X per 2, apa yang kita butuhkan? Kita butuhkannya adalah sin X. Ya udah, berarti dari U sama dengan tan X per 2, kita buat bantuan segitiga siku-sikunya ya. Oke. Kita buat segitiga siku-sikunya seperti ini, sedemikian hingga apa? Kita bisa menemukan bentuk sin X dan bentuk cos X. Sehingga juga kita bisa bisa kita simpulkan bahwa kalau misalkan U-nya sama dengan tan X per 2, maka udah pasti bentuk sin sama cosnya seperti ini. Sudah pasti. Oke, sehingga kalian boleh boleh menghafal langsung ya, sin X-nya apa, cos X-nya apa, atau kalau misalkan kalian lupa, setidaknya kalian sudah ingat bagaimana cara menurunkan bentuknya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin nanti sebagai latihan eh, coba dikerjakan dengan hal yang sama ya. Kayak gitu. Contohnya mungkin contoh pemisalan yang sama. Oke. Dengan pemisalan yang sama, dengan pemisalan yang sama, yaitu apa tadi? U sama dengan tan X per 2. Itu nanti ada bisa dikerjakan untuk yang di latihan 2.3. Latihan 2.3 di nomor 5JJ, terus bisa digunakan untuk yang 5KK juga ya. 5KK, poin KK maksudnya ya di sini ya. Terus untuk yang NN dan seterusnya. 5NN. Silakan nanti bisa dikerjakan sebagai latihan soal. Pemisalannya sama, yaitu U sama dengan tan X per 2. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin cukup itu untuk video kali ini ya. Kita udah membahas tentang integral yang memuat fungsi-fungsi rasional dalam sin X dan cos X. Oke, saya bentar, apakah saya coba bikin contoh lain aja mungkin ya.
Ya, apakah ada contoh lainnya? Oh, ada kayaknya. Satu plus cos atau mungkin ya sudah. Oke, mungkin cukup itu dulu ya untuk video kali ini. Saya kira silakan nanti bisa dikerjakan latihan soal yang ini ya. 5JJ, 5KK, dan 5NN sebagai bentuk latihan. Pemisalannya sama, yaitu U sama dengan tan X per 2. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Seperti itu. Atau bisa langsung email saya secara pribadi. Insya Allah bakal saya balas. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum.